Assalamualaikum Bu Sari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yulia. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini kayaknya Ibu Sari kurang bersemangat dan kurang ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa Ibu Sari ada masalah? Itulah Bu Yulia. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutaranya kemana. Kira-kira apa Bu Yulia ada waktu? Mohon maaf ya Bu, seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu kok Bu, jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yulia sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya juga sudah tidak tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira, apakah Ibu Sari, apakah yang Ibu Sari harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain ya yang Ibu ingin dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin ya Robbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Begini, Bu Yulia, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, itu. Insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Sari mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Sari terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Ibu Sari tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, bagaimana soal output menurut Ibu? Apakah hasilnya bagaimana hasil anak-anak setelah tidak menggunakan buku teks? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, Bu ya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, Bu. Saya pikir ada benar juga sih, Bu. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Sari? Iya, terima kasih Bu Yulia. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga.
Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ketika Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Sari merasa tidak nyaman adalah supervisi itu. Karena Bu Sari menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, tidak menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi menurut saya untuk masalah ini Ibu Sari bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalnya Ibu Sari dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Sari sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Sari dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Sari selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang bagus itu, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana juga akan menemui Pak Pengawas nantinya. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping dan juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa ya, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat bagus menurut saya. Saya setuju dengan itu, Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa agak lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terus adakah batas deadline-nya, Bu? Ya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawasnya. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Sari butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, eh, juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu Sari. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman seperti biasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semua saran-sarannya. Sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, Bu, sama-sama. Jadi mohon maaf Ibu, saya sudah janji dengan wali murid untuk latihan upacara pada hari ini. Terima kasih banyak atas masukannya ya Bu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.